Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, kita jumpa lagi, salam sejahtera, haleluya. Kembali kita bisa mendengar firman Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan semata-mata, dan saya akan memberitakan firman Tuhan dengan tema makna kuasa dari perkataan firman Tuhan. Makna kuasa dari perkataan firman Tuhan. Sebelumnya, untuk lebih jelas Bapak Ibu, apa saja yang akan saya beritakan tentang firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kekal yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Jikalau sampai hari ini kami selalu dalam kesetiaan Tuhan sampai selama-lamanya, dan kami kembali boleh mendengar firman-Mu. Ajar kami dengan kehendak-Mu untuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah makna kuasa dari perkataan firman Tuhan. Makna kuasa dari perkataan firman Tuhan. Saudara, kalau boleh saya bikin statement bahwa banyak orang Kristen sesungguhnya punya dua kepercayaan di dalam dirinya. Minimal itu dua kepercayaan di dalam dirinya. Di samping dia percaya Yesus sebagai Tuhan, dia mempercayai yang bukan Tuhan. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Nah, disinilah menariknya Bapak Ibu. Jikalau salah satu nilai-nilai yang mana yang salah, Bapak Ibu tidak buang, berarti di situ Anda sedang menduakan Tuhan. Ingat baik, jikalau Bapak Ibu ada dua kepercayaan dan tidak membuang yang di luar Yesus, Bapak Ibu mempunyai nilai dua kepercayaan dan di situ menduakan Tuhan. Dari mana datangnya kepercayaan tersebut Bapak Ibu? Sudah barang tentu dari pendengaran kita. Dari pendengaran kita, saudaraku, yang yang istilahnya interpersonal, apa yang kita dengar, kemudian membentuk di dalam diri kita, saudaraku, dan membentuk di dalam kepercayaan kita, dan disitulah kita percaya. Seharusnya kita hanya mempercayai firman Tuhan saja, atau seharusnya kita hanya mempercayai kalimat firman Tuhan saja. Jikalau di luar itu kita tidak boleh mempercayai, walaupun berkesan menguntungkan, walaupun berkesan bisa melindungi kita, tidak boleh kita percayai, saudaraku, sebab itu bukan perlindungan yang sempurna. Perlindungan yang sempurna adalah hanya di dalam firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya kan? Jangan sampai Bapak Ibu berkesan atau terkesan saudaraku sedang mendoakan Tuhan. Saya baca beberapa pasal Bapak Ibu agar kita bisa memahami, dan hendaknya mulai saat ini hanya firman Tuhan saja yang kau dengar dan engkau mempercayai dengan sistem kepercayaan pada dirimu. Di luar itu jangan kau coba-coba mempercayainya, sebab itu adalah kondisinya sinkretisme. Ini penting untuk kita pahami. Makanya saya bisa tebak Bapak Ibu, banyak orang Kristen mempunyai dua kepercayaan, yang mana mereka tanpa disadari maupun disadari, jadi berkesan mau aman. Nah, jangan kita seperti itu. Ada firman Tuhan yang akan saya ungkapkan di sini. Saudara, yang pertama di 1 Korintus 4 ayat 20 sampai 21. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan yang tercatat di Alkitab itu adalah yang berkuasa. Di luar itu tidak ada kuasa yang berkuasa Bapak Ibu. Ini perlu kita pahami. Jadi jikalau Bapak Ibu percaya yang bukan dari Alkitab, itu Anda sedang terkecoh, sedang ditipu oleh si jahat. Sehingga pada akhirnya Anda bisa menyesal selama-lamanya. Yang kedua, yang selanjutnya, Yesaya 55 ayat 11 sampai Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi firman Tuhan ini Bapak Ibu sangat berkuasa dan tidak pernah gagal. Kemudian di Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu firman yang sangat luar biasa, firman yang sangat berkuasa untuk kita percaya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan, oleh firman Kristus. Nah inilah saudaraku seharusnya yang membentuk nilai kepercayaan kita. Jikalau di luar dari kalimat firman Tuhan, entah dari primbon, entah dari ramalan, entah dari kepercayaan nenek moyang, engkau percayai, itu salah besar Bapak Ibu. Dan di situ ternyata engkau sedang mendoakan Tuhan, supaya Bapak Ibu mengerti. Nah kemudian saudaraku kita lihat saudaraku, saya akan memberikan beberapa firman Tuhan kepada setiap kita dan hendaklah kita benar-benar 100% mempercayainya. Hendaklah 100% kita mempercayainya. Firman Tuhan ini. Yang pertama melalui komunikasi. Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, lalu maka ku makan. Saudara, kisah ini sangat terkenal. Kejatuhan manusia pertama kali yaitu Adam Hawa yang memakan buah yang Tuhan larang. Saudaraku, dalam komunikasi percakapan ini, saudaraku, ada hal yang menarik untuk kita perhatikan, Bapak Ibu. Hawa lebih mempercayai perkataan iblis ketimbang lebih mempercayai perkataan Tuhan. Tuhan melarang memakan buah itu yang dia dengar. Dan ternyata Bapak Ibu, dia lebih percaya kepada iblis yang membolehkan makan buah itu, bahkan diiming-imingi. Ya kan, bahwa engkau makan buah itu tidak akan mati, dan engkau akan menjadi seperti Allah. Diterima oleh nilai kedagingan si Hawa, oleh hawa nafsu si Hawa, Bapak Ibu, akhirnya dia tertarik. Nah inilah proses di dalam nilai kepercayaan setiap kita. Banyak orang Kristen Bapak Ibu lebih tertarik dari bicara dari kepercayaan yang
yang mengutamakan nilai kedagingan ketimbang memikirkan, merenungkan apa yang Tuhan firmankan. Dan lebih mengedepankan, saudaraku, aspek nilai-nilai kepercayaan dengan hantam kromo, dengan pikiran-pikiran yang pendek tanpa berpikir akibatnya yang Tuhan larang. Disinilah, saudaraku, bisa terjadi nilai-nilai kekacauan dalam kepercayaan kita. Hati-hati dengan pendengaran kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya sering ke gereja, sering membaca firman Tuhan, sering mendengar pemberitaan firman Tuhan. Nah, di sini saudaraku juga ada informasi-informasi yang untuk engkau percaya yang berseliweran di dalam di sekitarmu untuk engkau percaya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang kau percaya dari perkataan tersebut? Firman Tuhankah? Atau dari informasi-informasi yang bukan dari Tuhan? Kalau engkau ambil yang bukan dari Tuhan dan kemudian engkau percayai, malapetaka akan terjadi atas hidupmu. Hati-hati, saudaraku, dalam hal ini. Kita banyak belajar melalui komunikasi ini. Iya kan? Saudaraku, apa yang kau dengar, mungkin kita tidak bisa tutup telinga. Tetapi dalam sistem kepercayaan kita ada filter. Ada hal menyaring. Ya kan, mana firman, mana bukan, mana perintah Tuhan atau mana perintah iblis. Kita harus seperti itu mengetahui, Bapak Ibu, dan kita harus ada kepekaan. Jangan mentang-mentang itu menguntungkan dalam kedagingan tanpa mikir akibat, dan pada akhirnya saudaraku akan menyesal di kemudian hari. Ini terjadi atas Adam dan Hawa. Iya kan, iblis menjatuhkan manusia dengan bujuk rayu yang memutarbalikkan firman. Masalahnya banyak orang Kristen kenapa lebih mempercayai perkataan iblis ketimbang perkataan firman Tuhan. Nah, disinilah kita harus percaya, Bapak Ibu, makna kuasa dari firman Tuhan itu harus kita benar-benar pegang kuat. Iya kan, tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis hanya kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Seperti kita harus menyadari, tatkala Bapak Ibu mempercayai yang bukan firman, entah itu dari dukun, entah itu dari nasihat orang fasik, Anda dalam kondisi berbahaya. Rohanimu dalam kondisi berbahaya, dan sebentar lagi bukan tidak mungkin Anda akan binasa. Makanya kita perlu tahu dengan apa yang kita dengar, kita perlu mengerti. Makanya jangan sampai sistem kepercayaan kita salah. Walaupun yang kita dengar itu nakut-nakutin, walaupun yang kita dengar itu mengecilkan hati kita. Tetapi kalau bukan firman, itu harus ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang kita dengar, yang kita percayanya firman Allah. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ada amin. Itu caranya, saudaraku, kita memilih apa yang kita harus percaya. Disitulah nilai peperangan kita, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang kalah. Ya kan, nasihat dongeng-dongeng dari nenek moyang dipercaya, digabung lagi dengan firman Tuhan. Apa Anda kacau? Akhirnya mengalami kebingungan sendiri, kekacauan sendiri, kepusingan sendiri, dan padanya mempunyai nilai kekalahan. Ini yang terjadi, yang saya melihat di banyak orang Kristen. Makanya saya bisa tebak bahwa banyak orang Kristen, saudaraku, memiliki dua kepercayaan. Contoh soal yang sederhana. Waktu itu saya pergi dengan teman saya. Di tengah perjalanan, dia langsung bilang, aduh Pak Denny, saya lupa berdoa. Oh iya, sudah, berdoa saja sambil berjalan. Oh, tidak bisa, Pak. Saya mesti balik lagi pulang. Loh, kenapa memangnya? Sebab kalau saya lupa berdoa, takut celaka, Pak. Loh, nah ini, saudaraku. Di mana ayatnya kalau engkau lupa berdoa celaka? Berarti itu kan bukan kekristenan. Bukan dari firman Tuhan. Itu kepercayaan lama yang kau masih pertahankan, yang kau percaya, yang pernah kau dengar. Nah, di situ bertabrakan dengan nilai-nilai kebenaran. Akhirnya mengalami kebingungan. Saya bilang, mana bisa pulang? Kita sudah setengah perjalanan. Kalau kita pulang lagi, kapan sampainya? Saya bilang, pinggirkan saja mobilnya, nanti kau berdoa di sini. Oh, tidak bisa, Pak. Saya harus pulang ke rumah. Karena di rumah berdoanya lebih afdol. Nah, ini fatal, Bapak Ibu. Tidak bisa kita dengan kondisi hidup seperti itu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih.
Masakan kita lupa berdoa, kita dicelakakannya? Wah, itu bukan kepercayaan dari Alkitab. Bukan kepercayaan kekristenan, itu kepercayaan lain. Ini yang penting Bapak Ibu kita supaya mengerti. Ya kan, ini yang salah dalam hal kepercayaan. Buang kalau hal itu salah. Sebab engkau akan terganggu, imanmu tidak pernah akan dewasa dan terus kerdil. Kemudian saudaraku lihat, ya kan, yang kedua, tadi melalui komunikasi, Hawa ketipu atau Hawa tertipu dengan perkataan-perkataan iblis. Hawa lebih mempercayai pendengarannya dengan perkataan iblis ketimbang perkataan Tuhan. Memang sekali lagi saya bicara, apa arti mati itu Hawa belum tahu karena belum pengalaman atau memang belum pernah mati toh sebelumnya. Tetapi perlu dipikirkan, apapun perkataan dari Tuhan, Bapak Ibu harus percaya. Yang Tuhan larang jangan kita lakukan. Kalau sudah dalam hukuman Tuhan, siapa yang bisa tolong kita? Dan kacaunya kalau dihukum Tuhan dalam kekekalan. Habislah kita. Amin, saudara. Jadi melalui komunikasi ini, kita paham siapa yang harus kita percaya. Siapa yang harus kita dengar perkataannya. Dan di dalam sistem kepercayaan kita, jangan sampai salah kita memegang sebuah kepercayaan. Amin. Kita lihat saudaraku yang kedua. Yang kedua, saudaraku, melalui konfirmasi. Yesaya 30 ayat 1-3. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Melalui konfirmasi ini, saudaraku, kita paham. Kita koreksi kembali. Berdasarkan apa kita datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Dorongan dari roh siapa? Ini penting Bapak Ibu, jangan sampai kita datang beribadah karena kondisi dorongan dari mammon. Kondisi dorongan dari kedagingan, dari hawa nafsu. Sehingga menyalahi nilai-nilai ketuhanan. Dan Tuhan di situ anggap kita sebagai pemberontak. Banyak orang Kristen seperti itu. Jadi Tuhan itu hanya sebatas pijakan, padahal ada yang lebih dia percaya lagi yang bukan dari Tuhan. Ini kan satu nilai kekurang ajaran. Dan Tuhan anggap ini adalah sebuah nilai pemberontakan. Banyak orang Kristen seperti itu. Dia rajin ke gereja, tapi ada satu hal, saudaraku, yang dia pegang. Yang dia tidak mau kehilangan hal tersebut yang bukan dari Tuhan. Bapak Ibu, ada harga yang harus dibayar. Jadi Anda tidak bisa bermain curang. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, jangan ada lagi beribadah kepada yang lain di hatimu dan pikiranmu. Mungkin Anda pernah mendengar ajaran-ajaran dari hal-hal yang mana yang bukan dari Tuhan. Itu jangan dipercayai. Datanglah dengan tulus, sebab di depan Tuhan semua terbuka dan telanjang. Jangan main-main dengan Tuhan kita ini Bapak Ibu. Di depan Tuhan semua terbuka. Kalau kita bermain-main, kita berakibat, saudaraku. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Bagaimana bisa engkau datang beribadah satu sisi, sisi lain engkau datang kepada perdukunan. Di dalam otak kepercayaan, di dalam otak pikiranmu ada kepercayaan lain, filsafat ataupun nilai-nilai yang bukan dari Tuhan. Ini berbahaya bagi keimananmu. Itu Tuhan tahu. Ya kan, saudaraku? Seperti juga bangsa Israel di Yesaya ini. Ya kan, mereka sebetulnya tujuannya adalah Mesir. Tujuannya adalah meminta perlindungan kepada Firaun, kepada nilai kedagingan, kepada nilai hawa nafsu. Tuhan tahu nilai seperti itu. Tuhan hanya dibakal sebagai nilai semacam peranti saja, saudaraku. Tidak diutamakan. Tidak bisa kita seperti itu. Banyak orang Kristen lebih mengutamakan nilai kondisi yang bukan dari Tuhan. Itu berbahaya. Koreksi kembali nilai kepercayaanmu itu. Supaya Anda bisa membuang yang bukan dari Tuhan dan bisa percaya yang dari Tuhan. Sehingga selamatlah dirimu dan keturunanmu dan damai sejahtera selalu menyertai engkau dengan keluargamu. Kemudian saudaraku yang ketiga melalui konsultasi. Firman Tuhan ini melalui konsultasi. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, hanya Roh Kudus saja di dalam Tuhan Yesus penasehat kita. Di luar itu Bapak Ibu jangan dipercaya. Iya kan? Tapi sayang sekali banyak orang Kristen masih membawa jimat-jimat, opo-opo. Dia sudah barang tentu ada nasihat-nasihat di situ untuk jaga-jaga, jaga diri segala macam. Saudara, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Itu Anda harus percaya itu. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Iya kan? Bapak Ibu harus percaya itu. Dan dikatakan rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Tidak selai pun putus tanpa seizin Tuhan. Engkau harus percaya itu daripada percaya jimat-jimat dan perdukunanmu. Itu perdukunan dan jimat-jimat harus dibuang dalam nama Yesus. Anda harus percaya perkataan firman Tuhan yang itu adalah kuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri hanya perkataan tapi dari kuasa-kuasa. Perlu Bapak Ibu paham, nilai kepercayaanmu, kembali saya katakan, jikalau salah, mempercaya yang bukan Tuhan harus dibuang. Dan harus mempunyai satu nilai yang baru, yaitu di dalam Yesus Kristus dengan firman-Nya yang hidup, yang kekal sampai selama-lamanya. Mazmur 9 ayat 7-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Haleluya. Jadi itu firman Tuhan itu sangat indah, sangat luar biasa, saudaraku, sangat membuat kita bersuka cita. Ketimbang yang bukan firman yang Bapak Ibu percaya yang membuat Anda tambah susah. Tatkala engkau mempercayai yang bukan dari Tuhan, engkau sedang menjauh dirimu dari Tuhan. Tatkala engkau sudah menjauh dari dirimu dari Tuhan, engkau akan lihat iblis akan sangat bisa mencabik-cabik engkau. Mesti hati-hati Bapak Ibu. Sekalipun saya bicara dari mulut seorang hamba Tuhan, kalau bukan firman, iya kan saudaraku, Anda mesti peka di sini. Jangan dipercayai, saudaraku. Jangan dipercaya, sebab banyak penyesat-penyesat sekarang naik mimbar yang untuk menyesatkan banyak umat Tuhan, dan akhirnya saudaraku dibinasakan oleh Tuhan. Supaya Bapak Ibu paham, supaya jangan sampai kita terkecoh oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Keempat, melalui kontribusi. Roma 8 ayat 28-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Kurang apa kontribusi dari Tuhan? Saya mau tanya. Kurang apa kontribusi dari Tuhan terhadap kita? Rancanganku adalah rancangan damai dan sejahtera. Suatu nilai luar biasa Bapak Ibu. Itu kasih Allah yang sempurna. Jadi Bapak Ibu tidak perlu jimat, tidak perlu opo-opo, tidak perlu hal yang lain. Yang Bapak Ibu perlukan adalah percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan. Dan itulah nilai sistem kepercayaanmu yang benar, yang akan melindungimu seumur hidupmu, seketurunanmu sepanjang masa. Ada amin? Haleluya. Saudara, ini penting bagi setiap kita. Ya kan, saudaraku, supaya kita percaya bahwa setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Jangan lagi memperkatakan Tuhan sudah menjauh dari saya. Tuhan sudah lupa dengan saya. Tuhan sudah tidak peduli lagi dari saya. Itu kata siapa? Itu dari perkataan iblis
yang kau dengar melalui hati nuranimu yang kau percaya. Itu akan mencelakakan dirimu. Sebab iblis ini Bapak Ibu kerjaannya adalah supaya kita tidak percaya akan perkataan firman Tuhan. Hati-hati saudaraku dengan kondisi si jahat ini. Yang kita harus lawan. Yakobus 4 ayat 7 akhirnya dikatakan sebagai nilai konfrontasi. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah. Lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Tatkala Bapak Ibu ada informasi yang kau dengar dan yang menakutkanmu, Anda harus lawan dengan firman Tuhan yang berkuasa, yang membuat engkau tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman ini terus membentuk kita, tambah kuat kita di dalam Tuhan. Walaupun tubuh kita semakin lemah, tapi roh kita semakin kuat. Ada amin? Haleluya. Saya berdoa untuk kita semuanya. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah menyampaikan firman-Mu yang berkuasa, yang kami sangat percaya untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang kami percaya kecuali firman-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu terus menuntun kami, melindungi kami, menjaga kami, baik hati dan pikiran kami. Sehingga kami selalu memperkatakan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Berkati seluruh bagian kami Tuhan, berkati yang mendengar firman-Mu, pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka diperteguh, diperkuat, diperkokoh, dan bertambah percaya hanya dengan firman-Mu, yang bukan dari firman Tuhan, mereka sanggup buang dan lepaskan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Haleluya.